menurutku sih mereka bisa seperti itu ya. Kalau misalnya kopi, kan itu kan di Lazy itu kan memang mereka buat kopi sendiri nih, ya kan? Kalau misalnya menurut kamu yang sebagai review kopi nih, di rumah kopi itu rasanya apa sih? Aku belum sempat bisa, aku kan bukan orang pencinta kopi ya. Memang suka kopi tapi tidak bisa sampai tester itu ya. Kalau kopi Amume kopi, ya. Amume Gold tuh rasanya ke flavornya kemana Arabikanya? Kalau yang di rumah kopi ya, saya jujur saya belum pernah rasa kopi filternya manualnya, ya V60 atau enggak Japanese-nya di sana belum pernah jujur. Cuma dari Americano yang kurasa itu aku dapat, itu mungkin mereka house blend ya, kopi langsung dari tanah Papua ya, dari Papua. Itu rasanya ada fruity-fruitynya. Dia rasa dominan ke fruity ya. Jadi rasanya emang pahit, cuma nggak begitu pekat gitu. Oh, nggak begitu pekat ya? Itu salah satu Americano yang favoritku itu di situ. Jadi ada, kalau saya ada 4 kayaknya tempat untuk, kalau aku beli Americano di situ pasti habisnya cepat. Pasti habisnya cepat ya. Oke. Di mana itu? Pertama itu Amume Gold. Itu enak, emang Americano enak. Amume Gold ya. Amume Gold. Terus kopi Mace. Kopi Mace berarti di dekatnya BCA ya? BCA benar. Terus Linear, oke. Sama Slaber. Oh. Ya, itu kalau aku minum Amerika di situ pasti habisnya cepet. Karena emang enak. Emang enak, emang benar-benar enak. Jadi aku kalau beli di situ habisnya ya biasanya aku kalau minum Americano itu setengah hari, di situ ya nggak sampai sejam dulu. Karena pengen minum terus, emang enak di sana. Cobain kalau ini Americano jadi sana pasti enak. Tempat itu ya. Rekomendasi itu. Coba teman-teman cobain itu enak. Boleh. Nanti kita coba nanti. Terus untuk kedepannya nih, kamu mau meningkatkan review kopi ini kedepannya seperti apa sih? Kalau aku sih tetap dengan mau memviralkan, mau mengajak teman-teman yang ada di Timika ini untuk nyobain kopi tanpa gula gitu. Kopi tanpa gula. Jadi mengenalkan ayo teman-teman, ayo kita nyoba kopi bener-bener pure tanpa gula gitu. Iya bener, supaya kamu tahu rasa kopi yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Kopi yang sebenarnya tanpa gula, tanpa susu, tanpa creamer, itu juga enak loh. Itu juga seru gitu. Seru, soalnya kita harus nyari rasa yang ada di dalamnya, harus nyari notes yang mau disampaikan oleh roasternya. Kita harus nyari nih. Itu seru, menurut kita seru ya. Jadi kayak, ini mana sih rasanya sih? Ini katanya ini rasa melon, ini di mana rasa melonnya? Nyari-nyari akhirnya, dapat nih rasa melon. Oh ternyata di sini rasanya. Akhirnya jadi seneng gitu, ngulik. Jadi mesen kopi yang lain, coba nyari apa ini rasanya apa gitu. Ada satu kopi yang paling unik, kopi ini yang pernah kurasa itu di Flash. Di Flash Cafe. Flash Cafe itu ada kopi, tapi rasa teh. Rasa teh. Wih, enak dong gitu rasa teh gitu. Rasa green tea. Baik, kopi dengan teh kan beda nih. Tapi ini mesen kopi, minum kopi, tapi ada rasa green tea-nya dalam, ada rasa tehnya gitu. Jadi kayak minum kopi dengan teh secara bersamaan gitu. Itu unik banget. Ya? Iya, V60 boleh, Japanese juga boleh. Itu di sana ada. Itu kopinya aku rasa, ini minum 2 minuman dalam 1 gelas nih rasanya. Minum kopi iya, minum teh iya gitu. Jadi unik banget rasanya di sana. Oh, di Flash Cafe ya? Kalau Black Cafe pernah nyoba nggak? Black Cafe? Iya, aku dengar-dengar mereka juga ada alatnya untuk roaster ya, kalau nggak salah. Oh, kalau Black Cafe kebetulan belum. Aku yang paling favorit itu Linear. Karena ya beans untuk Arabikanya mereka di sana, untuk Japanese ini banyak juga. Banyak, mereka dari Clean Cup ada, dari Raken ada. Banyak pokoknya beansnya, pilihannya di sana. Jadi aku senang di sana. Oh, jadi senang di sana gara-gara banyak pilihannya. Banyak nih, selain di Lazy Story langsung, di Linear aku banyak pilihan beansnya yang bisa kita coba satu-satu gitu. Dan setiap beans pasti beda-beda kan. Jadi aku senangnya di sana. Ya, pengalaman yang itu ya memang ya. Seru tuh. Tapi memang banyak kalau di sini tuh, apakah ada komunitas kayak benar-benar pecinta kopi yang benar-benar membahas tentang anak muda sekarang ini harus kopinya harus gimana ya? Kalau di Jawa itu kan ada itu namanya kayak event-event kayak apa itu namanya itu? Memperkenalkan kopi-kopi gitu. Apakah di sini juga ada? Kalau di sini yang saya tahu kemarin sih dari Sudut Ruang. Sudut Ruang itu kemarin ada bikin event untuk memperkenalkan kopi-kopi yang dia bawa dari WOT kemarin. World of Coffee, World of Coffee kemarin. Beans-beansnya yang mereka bawa datang ke Timika itu mereka bikin event untuk memperkenalkan ke teman-teman yang di Timika. Jadi dicipin satu-satu, beda-beda gitu. Berarti mereka bawa biji kopi itu yang dari pulau-pulau mana aja ya? Iya, itu kan. Atau khusus Papua aja? Enggak, setahuku yang kemarin yang di Sudut Ruang itu kan mereka habis dari event World of Coffee. World of Coffee. Event World of Coffee itu. Ya, di sana kan kopi dari seluruh dunia ngumpul di situ. Nah, di situ ownernya mungkin itu beli kopi dari mana, berbagai macam daerah, berbagai macam penjuru dunia malah, karena di sana World of Coffee kan. Nah, dibawalah ke Timika
dicobain lah ke teman-teman yang ada di Timika. Kayak pameran, dia bikin pameran gitu ya. Iya, Oh. jadi gitu. Tujuannya untuk apa itu? Kalau boleh tahu. Sempat ikut nggak ngikutin? Kalau saya kemarin sayangnya nggak sempat ikut sih kemarin, nggak sempat ikut. Tapi mungkin opiniku pribadi ya, tujuan dari ownernya mungkin untuk memperkenalkan ini beans yang enak-enak nih dari event kemarin. Aku bawa nih gitu, mikir nih beansnya enak-enak nih, coba teman-teman rasain satu gitu. Memperkenalkan beans dari berbagai daerah dan dari berbagai penjuru dunia mungkin ya. Soalnya kan itu World of Coffee kan di seluruh dunia. Untuk memperkenalkan ke teman-teman yang ada di Timika. Yang ada di Timika ya. Iya. Kalau untuk tahun ini kamu merasa nggak ada event-event kopi yang benar-benar oke, di sini kita akan pameran, di sini ada event-event kayak pengetahuan tentang kopi atau apa ya, gerakan anak muda untuk memperkenalkan kopi itu seperti apa kalau di Timika? Menurutmu gimana? Kalau di Timika mungkin untuk teman-teman yang suka kopi untuk bikin event khusus untuk kopi itu tahun ini mungkin belum ada ya. Belum ada ya? Belum ada. Jadi tapi mungkin dari teman-teman barista di Timika ada mereka punya komunitas. Oh, mereka punya komunitasnya ya? Mereka setahuku ada mereka punya komunitas. Jadi itu barista-barista di seluruh Timika terkumpul dalam satu komunitas itu. Oh, I see. Saya bukan barista, saya cuma pelanggan yang suka banget penikmat kopi. Ya. Tapi kakak-kakak barista setahuku ada mereka punya komunitas dan ya semoga mereka bikin event di Timika untuk memperkenalkan, yuk nih kopi-kopi nih, ada kopi, ayo kita sama-sama berkenalan dengan kopi lebih dalam lagi. Gitu. Lebih dalam lagi ya. Harapannya ke depannya seperti itu ya. Karena kan memang kopi ini kan kalau saya lihat semenjak beberapa tahun ini kan sangat POV kan, menjadi point of view ya. Point of view. Dan untuk perkembangan anak muda itu memang benar-benar kopi. Kalau nggak ada kopi aku nggak bisa fokus nih, gitu. Ada bahasa kayak gitu kan. Kopi for life pokoknya lah. Kopi is my life gitu kan. Kalau apa nih, aku harus kerja harus ada kopi ini. Kan beberapa tahun ini kan seperti itu. Nah, untuk di Pulau Papua sendiri itu apakah ada yang benar-benar ibaratnya kayak di Jayapura itu kan mereka kan memang sudah ada produk kopi sendiri ya kalau nggak salah ya. Nah, apakah mereka bisa seperti Jayapura bikin event-event kopi gitu di Timika? Untuk di Timika kalau untuk kemungkinan mungkin bisa ya. Mungkin bisa kalau dari teman-teman kakak-kakak barista pasti bisa sih soalnya peminat kopi di Timika ini banyak juga. Anak-anak mudanya setiap hari hampir kafe di Timika ini banyak banget loh. Iya. Sekarang kan semakin setiap tahun kayaknya ada yang buka gitu kafe di Timika tuh makin banyak banget, ada 30-an lebih kafe di Timika. Nah, setiap kafe juga punya pelanggannya sendiri-sendiri. Jadi emang banyak banget teman-teman yang suka kopi di Timika gitu. Jadi untuk kakak-kakak barista pasti bisa sih untuk bikin event-event kopi gitu di Timika. Kalau salah satu ide cermawang yang biasanya kamu kan pasti konten kreator kan kamu ngikutin perkembangan kopi nih. Nah, salah satu event yang belum ada di Timika ini apa? Yang misalnya referensi dari Pulau Jawa, dari Sumatera, dari manapun yang belum ada di Timika itu seperti event apa? Mungkin ada referensi untuk perkembangan Timika ini mau ke depannya mau dibawa kemana? Teman-teman barista mungkin ada ide atau seminar kopi gitu. Kalau yang kamu tahu itu seperti apa sih? Ya, ini lebih ke harapan sih. Iya, Keinginan ya. Kakak-kakak barista, senior suhu, kakak-kakak barista bikin event kayak Day of Coffee gitu sih. Day of Coffee itu kayak gimana? Day of Coffee jadi kayak bikin event dalam satu tempat. Itu masing-masing kafe menunjukin lah signature terbaiknya gitu. Menunjukkan signature terbaiknya gitu. Jadi kita yang anak-anak Timika, teman-teman dari Timika bisa dalam satu lokasi tersebut bisa nyobain dari berbagai tempat gitu. Jadi dikumpulin dalam satu lokasi kafe-kafe tersebut yang ada di Timika. Jadi pamerkan signature terbaikmu gitu. Terbaiknya. Kopi signature tuh kayak misalnya racikan ya yang racikan, kamu. Iya. Jadi kamu yang aku juga dengar kamu bisa bikin racikan yang itu ya? Bisa. Kalau soalnya apa sih salah satu yang waktu kamu buat pertama kali signature? Signature pertama kali gue itu tapi alkoholik ya. Jadi kopi apa ya? Kopi Red Devil. Kopi Red Devil. Jadi itu kayak ingredients-nya tuh ada coklat, kopi, terus sorry sebut merek, cap tikus, vodka yang sudah difermentasi juga sama biji kopi, itu dijadiin satu. Jadi rasanya ya ada creamy-nya, ada manisnya, ada alkoholnya juga nggak terlalu nendang tapi tiba-tiba deng gitu aja. Gitu ya pokoknya seru gitu bikin signature gitu. Jadi harapannya teman-teman kakak-kakak barista bikin event gitu dalam satu lokasi yang punya signature-nya ya. Signature. Jadi misalnya dari Kopi Noji nih. Ini cuma ada kamu dapat di Kopi Noji. Ini kita punya Kopi Noji nih ya. Terus ini kopi linear, kamu cuma bisa dapetin di linear. Terus ini kopi dari kafe-kafe
yang ada di Timika ini kita punya andalan, silakan gitu. Berarti itu salah satu apa ya, challenge untuk barista ya, untuk memikirkan signature dan cara apa ya, kayak oh ini aku punya ini gitu. Kalau aku lihat-lihat sih beberapa kafe itu kan cuma apa ya, bukan cuma ya, tapi aku melihat menunya itu kan kayak biasa ya, butterscotch di mana-mana juga ada gitu ya, racikan-racikan seperti itu ya. Itu bukan challenge sih. Kalau challenge, saya siapa sih men-challenge kakak-kakak barista? Itu Oh, lebih iya ke sih. harapan sih. Harapan ya. Harapan mungkin impian dari Impian ya. dari orang yang suka minum kopi gitu. Oke, Impian oke. dari orang yang suka minum kopi, pengen kakak-kakak barista bikin event seperti itu. Oh, I see. Dan I see. saya yakin setiap kafe punya signature-nya sendiri masing-masing. Setiap kafe punya Pasti ada, signature. pasti ada. Kalau misalnya butterscotch, salted caramel, cappuccino itu kan umum. Ya, itu umum banget. Di semua kafe di mana ada. Ada. Tapi di setiap kafe cuma ada satu minuman yang cuma ada di kafe tersebut. Oh. Signature-nya kafe tersebut. Kayak di sini, kayak di Noji, ada namanya kopi Noji. Ah. Itu signature-nya kopi Noji. Jadi kalau mau kopi Noji ya cuma ada di Noji, nggak ada di tempat lain. lain. Oh, I see. Signature mereka. Nah, setelah itu mungkin ada lain lagi, ada ide atau selain itu? Kalau untuk ide-ide ya belum sih, baru itu aja. Karena kan kalau saya tahu itu kalau buat signature itu kan butuh waktu ya. Signature itu butuh waktu, butuh inspirasi juga. Ya, iya kan? Butuh inspirasi Butuh juga. waktu, butuh inspirasi juga. Nyiptain minuman itu enggak Hanya langsung campur ya nggak mungkin kan? Jadi kalau saya kan dulunya bartender, lebih ke bartender alkoholik. Jadi dulu belajarnya tuh itu kamu harus balance. Oh. Jadi antara manis dengan asam itu kalian harus balance. Oh, Jadi kalau di alkoholik itu, kalau di bartender tuh ada manis, ada asam. Itu harus balance, nggak boleh terlalu manis, nggak boleh terlalu asam gitu. Jadi kita bikin signature, ngeracik minuman sesuai apa yang kita inginkan, tapi harus pasti juga komposisinya, nggak boleh sembarang gitu, supaya rasanya enak, bisa diterima lidah kita, bisa diterima lidah orang juga. Kamu butuh waktu untuk bisa memahami itu tuh berapa tahun atau berapa bulan? Saya di dunia food and beverage baru 2 tahunan waktu itu. 2 tahun. 2 tahunan. Itu dari restoran, dari awalnya bikin jus-jus gitu, dari jus alpukat, jus jeruk gitu-gitu yang standar-standar, sampai akhirnya naik ke jadi barbek, tukang cuci gelas. Oh, jadi bahasa gaulnya barbek. Barbek ya. Bahasa umumnya tukang cuci gelas. Gitu. Cuci gelas. Jadi dari cuci gelas akhirnya belajar dari guru pertama, namanya Kak Mario Matelu. Masih ada di sana? Dia sekarang di Ambon. Oh, sudah pindah berarti. Di Ambon. Dia guru pertama, dia ngajarin aku tentang beverage, tentang bar apa yang ada di bar. Dia ngajarin pertama. Jadi pertama itu gitu, nyuci gelas, terus habis itu ditanya, Zul, mau belajar bikin minuman gak? Oh, mau Kak gitu, mau Kak? Sini, lihat dulu. Terus dia bikin, aku perhatiin dia bikin stout. Kira mau disuruh bikin kan? Nah ini antar aja dulu gitu. Sudah berekspektasi nih, ayo diajarin nih, kita bikin nih. Itu diantar dulu lah. Lama-lama lihat kalau lagi sepi, Zul sini. Jadi minuman itu udah punya ingredients tuh ini gitu. Jadi ini campurin. Jadi minuman yang ada di menu. Oh gitu ya. Akhirnya lama-lama belajar sama beliau, diajarin, dikasih ilmunya akhirnya bisa bikin signature yang tadi tuh aku bilang tuh, signature pertama tuh. Signature yang tadi itu ya. Wih, keren. Sudah berapa, sekarang selama 2 tahun jadi bartender nih. Nah, sudah berapa signature yang dibuat? Banyak sih, soalnya dulu kan aku sempat kerja di Jayapura juga. Di Relat Indah Hotel. Di sana itu setiap bulan harus bikin satu signature. Satu bulan? Satu bulan. Jadi setiap bulan harus kita harus mikir juga itu ya. Iya, kita pressure itu ya. Pressure itu juga. Jadi kita setiap bulan itu harus mikir bulan depan kita bikin minuman apa lagi, kayak gimana lagi. Belum lagi kalau ada event gitu. Jadi satu bulan misalnya ada dua event gitu, kayak ada Halloween nih bulan ini nih. Jadi kamu bikin 2 nih, promo bulan ini sama promo Halloween minumannya. Dan itu harus beda. Harus beda. Jadi kayak aku pernah bikin rasa drink. Jadi itu minumannya itu berlayer-layer, ada merah, kuning, hijau gitu. Terus ada Bloody Drop. Jadi itu pas Halloween aku bikin Bloody Drop. Jadi minuman kayak minuman soda, cuma servisnya tuh gelas ditaruh terus dituangin kayak sirup merah gitu. Jadi kesannya kayak darah turun gitu. Oh, I see. Ya, aku jadi sekarang ngerti nih. Ini sama kayak yang di Jakarta itu ada namanya cafe art. Jadi pada saat nyajikan servis itu langsung dia kayak misalnya minuman apa ya, itu muncul asap begitu-gitu ya? Iya, itu signature-nya mereka. Jadi kita juga sebagai bartender dulu itu kita bikin minuman seunik mungkin, semenarik mungkin gitu. Jadi gak cuma enak rasanya, tapi looks-nya juga menarik gitu. Jadi belajar caranya nge-layer gimana, caranya bikin, harus berekspresi sih, harus bereksperimen. Gimana nih minuman yang gak cuma rasanya enak, tapi looks-nya juga bagus gitu. Jadi belajar dari situ mulai suka nyiptain minuman, akhirnya
mulai masuk ke dunia beverage gini ya, akhirnya jatuh cinta sama minuman-minuman seperti ini ya. Akhirnya kamu mulai menekuni dengan dunia kopi ini ya, masuk ke dunia kopi ini. Kopi salah satunya. Kopi salah satunya. Salah satunya. Dulu sering sih koktail, Oh, koktail. mocktail, tapi sekarang udah nggak alkohol lagi, udah lepas dari alkohol, alhamdulillah. Jadi larinya ke kopi lah, Larinya ke aman-aman aja gitu, aman buat lambung. Buat tahu ya. Enggak juga sih, kalau kopi juga bahaya buat lambung, cuma yang penting kita tahu takarannya. Tahu takarannya ya. Oke. Tuh. Wah, berarti kamu ini sudah berpengalaman dari bartender ya? Nggak bisa dibilang berpengalaman. Tapi pernah masuk ke dunia bartender. Iya. Nah, kamu masuk kan mungkin untuk sebagian orang itu bartender itu apa sih gitu? Kalau dilihat dari kita ngelihat sosial media itu kan paling kan dia cuma racik-racik gini. Nah, keseruan untuk jadi bartender ini ya seperti apa coba? Keseruan untuk jadi bartender selain bisa nyiptain minuman khasnya kita sendiri. Oke. Banyak dapat tip. Banyak dapat tip. Banyak dapat tip. Itu kalau teman-teman di bar tuh kan. Di bar tuh kita ngeracik minuman, itu kalau tamu-tamunya udah seneng sama minuman kita itu banyak dapat tip gitu, banyak dapat tip. Terkadang kita malah bartender itu jarang mabuk pas di tempat kerja. Soalnya kita harus fokus minuman kan. Jadi nggak bisa kita mabuk saat bekerja gitu. Mungkin mindsetnya orang, kamu kerja di bar nih, jadi setiap hari pasti mabuk kan? Padahal enggak. Padahal kita tugasnya kita ya bikin orang mabuk, bukan kita mabuk gitu.